Selamat mendengarkan podcast ini. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-7, saudara. Ini sangat penting. Kebangkitan Tuhan Yesus merupakan puncak dari seluruh rangkaian karya keselamatan dan tugas kemesiasan yang diembannya. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sia kedatangannya ke bumi ini, saudara. Dan itu berarti terpisahnya Allah Bapa dan Allah Anak selama-lamanya. Mari baca. Ibrani 5 ayat yang ke-7. Dalam hidupnya sebagai manusia. Dalam hidupnya sebagai manusia. Jadi benar-benar Tuhan Yesus mengenakan daging seperti kita dengan fenomena dan metabolismenya. Tidak makan lapar, kerja keras capek, dilukai sakit. Bahkan fenomena psikisnya, kejiwaannya. Ia bisa berkata, hatiku sangat sedih dan memati rasanya. Ini menunjukkan, saudara sekalian, kecemasannya. Dalam doa di Taman Getsemani, dia berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi diakhiri dengan kalimat, not my will, but thy will be done. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Secara psikologi juga sama seperti kita. Ibrani pasal 2:17 mengatakan, dalam segala hal ia disamakan dengan kita. Teruskan pembacaannya. Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis. Dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Maut di sini jangan hanya dimengerti sebagai kematian, saudara. Upah dosa adalah maut. Maut di situ bukan hanya kematian. Maut di situ terpisahnya manusia dari Allah. Di ujung penderitaannya Tuhan Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia terpisah dari Allah Bapa. Tidak mungkin itu sandiwara, saudara. Jadi jangan berpikir bahwa kemenangan Tuhan Yesus melawan dosa sebuah desain, direkayasa Allah. Jika demikian kita tidak mengagumi kemenangannya. Jangan berkata bahwa Tuhan Yesus kebal terhadap dosa. Dia tidak kebal terhadap dosa, tetapi tidak memilih dosa. Ia bisa memberontak, ia bisa mengkhianati Allah Bapa. Dia bisa tidak menghormati Bapa di surga, tetapi dia memilih menghormati. Dan itu kita kagum, saudara. Kita kagum. Kita kagum. Maut terpisah. Eloi, Eloi, lama sabatani. Itu puncak dari penderitaannya. Sebab Allah Bapa meninggalkan dia. Manusia yang harus ditinggalkan oleh karena manusia berdosa. Tuhan Yesus yang ditinggalkan Allah Bapa. Tapi di tengah-tengah keadaan di mana ia merasa ditinggalkan oleh Allah Bapa, dia tetap mempercayai Bapa di surga dengan pernyataannya, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Lulus dia. Dia lulus. Terus? Dan karena kesalehannya. Ia telah didengarkan. Didengarkan, dijawab, dikabulkan. Dia dilepaskan dari maut. Seandainya Tuhan Yesus di ujung itu mengutuki Allah Bapaknya, gagal. Tetapi Tuhan Yesus, saudaraku, berhasil. Ini memecahkan rekor. Belum pernah ada manusia yang mencapai ketaatan kepada Bapa seperti Tuhan Yesus. Ia memecahkan rekor. Mungkin Bapak Ibu membayangkan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu begini.
Adam dan Hawa sampai pada satu titik, lalu jatuh. Ini keliru. Adam dan Hawa memang diciptakan serupa dengan Allah. Tetapi ia belum mencapai gambar Allah yang ideal. Ia sampai titik tertentu, saudaraku. Dia jatuh. Dan kehilangan kemuliaan Allah. Artinya tidak akan sampai prestasi menjadi manusia Allah yang ideal. Yang disebut corpus delicti. Kalau kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, kita berkata, Yesus menang melawan iblis. Maksudnya menang apanya? Dulu asumsi kita, pikiran kita, dia bisa bangkit, menunjukkan dia menang. Ketaatannya lah yang membuat ia dibangkitkan. Karena apa tadi? Karena kesalehannya. Jadi kebangkitannya menunjukkan bahwa dia taat sampai mati. Kalau dia tidak taat, kalau Tuhan Yesus tidak taat, dia tetap tinggal di dalam kubur itu dan terpisah dari Allah selama-lamanya. Dan Allah gagal menciptakan makhluk yang serupa dengan dirinya. Dan yang paling mengerikan, iblis tidak terbukti berbuat salah. Lucifer diciptakan mestinya taat kepada Allah, menghormati Bapa di surga secara pantas. Tapi iblis, Lucifer tidak berbuat demikian. Bagaimana membuktikan kesalahannya? Harus ada satu makhluk, harus ada satu sosok yang taat kepada Bapa dan menghormati Bapa sedemikian rupa, sehingga ia bisa membuktikan Lucifer salah. Ini namanya corpus delicti. Berkali-kali saya kemukakan, kalau ada orang kencing di pinggir jalan, kalau ada anak kencing di pinggir jalan, tidak bisa dikatakan dia salah kecuali ada tulisan dilarang kencing di sini. Kalau ada seorang anak yang kencing pipis di restroom, di toilet, baru anak jadi corpus delicti. Hei, kamu yang kencing di pinggir jalan, you salah. Yang benar itu tuh yang di restroom itu. Itu corpus delicti. Jadi corpus delicti itu Tuhan Yesus. Adam mestinya jadi corpus delicti. Adam gagal. Tuhan Yesuslah Adam kedua. Yang dikatakan Alkitab Adam terakhir yang menjadi corpus delicti. Tidak sampai di sini, Pak, Bu. Dengan kemenangan Tuhan Yesus, maka Roma 8 ayat 28-29 mengatakan, dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dia memecahkan rekor. Ternyata ada manusia bisa taat kepada Bapa seperti ini. Dia menjadi aitios, penggubah. Aitios dalam bahasa asli, composer. Dia penggubah. Dengan fakta dia mampu mencapai menjadi manusia seperti yang dikehendaki Allah. Dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Siapa yang ikut dia juga harus mencapai rekor ini. Saya masih berbicara mengenai kehidupan yang tidak bercacat, tidak bercela. Mengapa orang pesimis terhadap panggilan untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela? Banyak faktornya. Satu, agama-agama dan kepercayaan dan keyakinan agama-agama pada umumnya memberikan kesan manusia itu tidak sempurna dan tidak bisa sempurna. Dan itu merasuk di jiwa kita karena suara terbanyak begitu tanpa kita sadari memenuhi syarat-syarat pikiran kita. Yang kedua, karena kita lihat tokoh-tokoh hebat perjanjian lama pun bercacat. Bahkan tidak jarang mereka yang melakukan pelanggaran dan punya skandal yang memalukan. Tiga, Petrus sendiri menyangkal Tuhan Yesus. Keempat, kita merasa mau hidup suci tak bercela juga apa sih untungnya? Tidak terlalu nampak. Saya beritahu saudara, jangan mendasarkan pikiranmu dari ajaran agama manapun. Yang kedua, kalau tokoh-tokoh perjanjian lama bercacat bercela karena memang belum mendengar Injil dan belum punya Roh Kudus. Tiga, kalau Petrus menyangkal Tuhan Yesus dan melakukan pelanggaran karena pada waktu itu Petrus belum dipenuhi Roh Kudus. Tetapi kalau saudara membaca perjanjian baru, tidak ada celah sedikit pun
kita boleh bercela. Semua ditekankan, you must be perfect. Kamu harus sempurna, harus tak bercela. Saya kumpulkan ayatnya, saudara. Jadi, jangan jadi pesimis dan mental block. Enggak mungkin. Saya sebenarnya bertahun-tahun juga punya mental block. Saya juga tidak yakin bisa sempurna, saudara. Tetapi, saudara, firman Tuhan mengajarkan bahwa kita harus sempurna. Dengan mengatakan ini kan nggak gampang. Orang lihat saya kan mulai menantang. Coba saya lihat hidupmu. Kalau anak Allah yang benar, mestinya dalam segala hal tidak bercacat. Dari moralnya, cara makan, pola hidup, pola cara berpakaian, sampai kukumu bersih nggak, gigimu itu bau nggak, bau badanmu membuat orang nyaman nggak. Dalam segala hal, mestinya tidak bercela. Kerajinanmu, ketekunanmu, kejujuranmu, etos kerjamu, dalam segala hal. Nah, banyak orang Kristen berkata begini, Yesus sudah bangkit. Dia menang. Dia menang, kita ikut menang. Yang sekolah siapa? Yang diwisuda siapa? Jangan terpikir ini papa yang kuliah, anaknya otomatis jadi sarjana. Ketika Tuhan Yesus berkata, sudah genap. Genap untuk tugasnya. Dosa dikalahkan. Artinya bahwa ada yang bisa mencapai kesempurnaan. Ada yang bisa membuktikan kesalahan iblis. Bagi Tuhan itu sudah selesai. Dan dia memberi jalan kepada manusia. Untuk juga bisa mencapai kesucian seperti dia. Tapi nggak otomatis. Dosa belum selesai dalam dagingmu. Karakter buruk belum beres dalam dirimu. Itu yang harus diselesaikan. Memang kalau punya seorang pria, sekolah rajin, giat, jadi sarjana, pinter, cakap, cari uang bagus, ini memberi jalan anaknya jadi sarjana. Gaji orang tua cukup kuliah, nak. Tahu bagaimana membimbing anak jadi sarjana. Kalau papanya kena narkoba, miskin, susah ekonomi, anak nggak mungkin jadi sarjana. Tapi ingat, Tuhan Yesus menang tidak membuat kita otomatis menang. Kita diberi fasilitas untuk menang kalau kita kerja keras. Bayangkan kalau orang merayakan kemenangan Tuhan tanpa mengerti tanggung jawab. Bertahun-tahun merayakan Paskah tanpa mengerti tanggung jawab. Mestinya setiap kali kita merayakan Paskah dan merayakan kebangkitan Tuhan, kita tahu mengapa dia dibangkitkan. Karena dia saleh. Mengapa dikatakan menang? Karena dia taat sampai mati di kayu salib. Dan apa artinya untuk kita? Kita dipanggil untuk sempurna seperti dia. Saudara, kita semua juga belum sempurna, saudara. Kita bercacat. Tapi saya sering belajar starting from zero every day. Kalau dulu kita main game ya, saudara. Tung 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 kring. Aduh, kalah, ulangi lagi. Tung 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 kring. Tung 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 kring. Kalah lagi, ulangi. Tung 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 atau tung 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 kring. Ya, nilainya jelek, ulangi. Itu yang membuat orang jadi kecanduan kan? Karena mau menang, mau dapat nilai. Kalau saya main catur di komputer, tingkat 1 saya kalahkan. Tingkat 2 saya kalahkan. Tingkat 3 setengah kalah. Kalah seulang sampai saya ngerti, oh otaknya komputer begini, gue bohongin dia. Gue pura-pura kesini, gue kesini. Oh, saya masuk ke 4, gue kalah. Dan nggak pernah menang. Karena nggak diteruskan. Tapi kalau saya terus tekun, saya kalahkan tuh komputer. Kepada orang yang sampai tingkat 10 pun dikalahkan komputer. Berarti dia lebih pintar komputer itu. Kalau dia kalah, dicari lagi, ulangi, lama-lama bisa. Every day I starting from zero. I start from zero. Starting from zero every day. Kalau malam udah mau tidur, kita berdoa, ya Tuhan, masih ada salahku. Aduh Tuhan ampuni. Besok starting lagi. Aduh masih ada salahnya lagi. Besok aku lebih baik. Kadang-kadang satu hari kita merasa Tuhan malah sukses. Lembar hariku indah di matamu. Waktu kita malam berdoa. Ini subjektif, maaf ya, subjektif. Rasanya Tuhan berkata begini, rasanya
Aku bangga dengan hal ini. Gak ada hal lain yang lebih membanggakan aku selain ini. Kita happy, saudara. Tapi besoknya salah lagi, saudara. Aduh Tuhan, kok susah ya jadi bener ya. Tapi kalau kita terus berlatih, terus, gak mungkin kita gak ada kemajuan. Nah sering kita ini terjebak dengan siklus hidup. Bangun pagi ke kantor, dari kantor sore pulang lagi, makan bersama keluarga, malam tidur, besok bangun lagi ke kantor, sore pulang lagi ke ajak anak-anak ke mall makan, malam nanti sebentar tidur, besok bangun lagi ke kantor. Sampai jantung berhenti berdetak. Lalu pulang dengan sia-sia, pulang ke rumah kekal. Variasinya paling cuti ke luar negeri, libur anak-anak ke luar negeri. Variasinya pindah rumah, dari rumah kecil ke rumah besar, pindah apartemen, pindah rumah lebih gede, tamannya diganti lagi, kitchen setnya diganti lagi. Variasinya beli baju, beli pakaian branded, ganti mobil. Pada dasarnya muter-muter ke situ, dan manusia ditandui dengan hal itu sampai mampus. Saudara mau begitu terus? Apa artinya hidup ini? Sekarang saudara harus starting from zero, mempersoalkan karaktermu yang belum beres. Kita harus ingat itu, saudaraku. Kebangkitan Tuhan Yesus itu membuktikan bahwa Allah berhasil menciptakan makhluk manusia yang sempurna seperti yang Dia kehendaki. Kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, maka rencana Allah menciptakan makhluk manusia dari debu tanah menjadi gagal total. Bersyukur kita mengenal Tuhan Yesus. Kekristenan tidak memberi peluang sedikit pun orang bisa bercelah. Tidak ada sedikit pun peluang bagi kita untuk bercacat. Memang sulit. Karena kemenangan Tuhan Yesus dengan kebangkitannya menempatkan kita menjadi orang-orang yang sulit hidup, sukar hidup, karena kita ditarget must be perfect. Kegagalan Adam tidak kita ulangi, tapi keberhasilan Tuhan Yesus kita teladani. Jadi kalau saudara ikut Tuhan Yesus tidak bisa tidak. You must be perfect. Nah, watak kita begini buruk, saudara. Basic karakter saya belum tentu lebih baik dari saudara loh. Harus bertarung sampai tidak bersalah dalam segala hal. Susah banget hidup cara begini. Tapi Tuhan akan menolong kita kalau kita berjuang. Kalau Anda berkata, saya nggak tertarik Pak, awas kamu. Kamu bisa pelintat-pelintut tengah-tengir hari ini. Tapi kalau kamu menghadap tahta Tuhan, hanya ratap tangis dan ketak gigi yang bisa kamu lakukan. Jangan sombong, saudaraku. Dan terus terang kalau saya boleh ngomong tegas, kalau Anda tidak rela untuk menjadi sempurna, untuk apa kamu ada di sini? Yang ngomong ini lebih berat. Diteropong di center ribuan manusia. Sedang saya masih punya daging yang mau dipuaskan. Kejiwaan yang rusak. Yang bisa marah, tersinggung, mau terhormat dan lain sebagainya. Tapi saya harus menyalipkan diri saya, saudaraku sekalian. Ini bukan hal yang ringan. Tetapi saudaraku, tidak ada pilihan lain. Kalau hanya punya pangkat, punya gelar, punya uang, punya kehormatan, punya berbagai fasilitas di dunia ini, semua kita tinggalkan. Tetapi kesucian hidup dan ketaatan kita kepada Bapa di surga, itu harta abadi kita. Berjuanglah. Dan orang yang paling merasakan kita ini domba atau kambing, domba atau serigala, kita berubah atau tidak, pasangan hidup kita. Sungguh, nanti anak-anak orang dekat, sahabat-sahabat kita, baru tahu. Dulu kalau saya sama istri, ribut-ribut. Maaf ya,
Rasanya kurang enak diceritakan, tapi kali ini saya terpaksa menceritakan. Kalau dulu dia mau terkam saya terkam dulu. Dia marah, lebih marah lagi. Tapi saudara, makin hari kita makin berubah. Saya juga lihat diri saya. Layak nggak ya saya masuk anggota keluarga Allah dengan kondisi begini? Betul. Makanya orang ke surga atau ke neraka itu bakatnya udah kelihatan. Simptomnya itu kelihatan, gejalanya itu. Jangan Anda nggak berpikir panjang. Jangan Anda berpikir begini, gampang, ntar belakangan, urusan belakangan, minta ampun sebelum mati, minta ampun. Kalau Anda punya karakter buruk, Anda nggak masuk kerajaannya. Jangan main-main, saudaraku. Jangan berkata, masa bodoh, awas kamu. Perbaiki mulai sekarang. Kenapa aku masih tersinggung? Aduh Tuhan, tolong aku. Kenapa aku gampang marah? Kenapa masih mata duitan? Mengapa masih mata keranjangan? Buang keranjangnya, tinggal matanya. Yuk kita berubah yuk. Amin. Lalu anak-anak, kamu itu punya orang tua itu banyak yang sakit, nak. Jadi kalau orang tua marah, kadang-kadang kan entah satu dan lain hal, ibu-ibu mau melampiaskan marahnya kepada suami, nggak bisa lihat anaknya mirip suami. Nah ini dia lampiaskan ke situ. Kamu pengen menyembuhkan luka orang tuamu, jangan membalas. Kalau dia, ya mam, jangan. Tapi ibu tolong ya, jangan karena marah kepada suami, anak tidak salah apa-apa ditempelin. Pulang sekolah lagi senang-senang begitu, mamanya bilang gini, sini kamu, ya mam. Mama kenapa sih? Kamu mirip papamu, mirip kamu, hidungmu mirip, matamu mirip kamu. Emang salah gua apa? Mirip pokoknya. Anak itu belajar diem, iya mam. Jangan mama satu kata, tet, kamu tetet. Mama dua, kamu empat, tetet, 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 tetet. Berubah ya anak-anak, berubah nak. Amin. Anak-anak mesti bertobat. Ibu-ibu, bapak-bapak bertobat. Saudara duduk di sini itu untuk berubah. Amin. Ya hidup kita singkat, mau cari apa saudaraku? Yang kedua, kebangkitan Tuhan Yesus memberi kepada kita pengharapan. Saudara membayangkan nggak kalau orang dieksekusi hukuman mati, minta gerasi, tidak dikabulkan? Betapa mengerikan. Saya membayangkan kalau aku jadi dia. Aduh, menit-menit dia mau menuju tiang di depan penembak. Mengerikan, saudara. Saya pernah punya pengalaman di bawah ombak di Laut Selatan. Itu pengalaman yang tak terlupakan. Dua anak saya, laki perempuan, yang sekarang semua ikut membantu melayani di remaja dan pemuda. Dua-duanya bisa berenang karena bapaknya. Jadi saya pede bisa berenang. Ternyata renang di laut beda. Jadi saya bawa selancar, saya ke tengah laut begini. Udah yakin gue berenang bisa. Ternyata berenang di laut beda, saudara. Ombaknya kan ties gitu. Terus di laut selatan, seluruh itu saya tarik ke bawah. Mestinya saya menyerah. Nanti muncul lagi bisa. Saya lawan ombak. Napas saya habis, tenagaku habis. Belum mulai. Bayang otak saya yang jalan. Istri anakku di pantai. Satu di villa. Di pantai dan villa. Aduh, rasanya sendirian mau mati. Serem, saudaraku. Itu gak kebayang loh, saudara. Itu saat-saat yang luar biasa itu. Udah minum air. Saya selamat oleh seorang ibu. Ibu tukang urut refleksi. Rupanya sehari sebelumnya dia refleksi kaki saya kasih tape. Dan seminggu sebelumnya ada orang mati dekat situ. Jadi waktu saya masuk ke dalam, dia liatin terus.
Diingatin terus ini. Begitu saya hilang, dia yang teriak-teriak. Itu anak-anak laut tuh turun semua. Saya diangkat, saudara. Ditaruh. Bulak. Asin. Saya hidup. Aduh. Rasanya di kesendirian mau mati itu rasa loh. Saya pernah naik pesawat, saudaraku, dari Sydney ke Brisbane. Itu cahaya dari luar, cuang, ada asap, kilat. Jadi pesawat begini, dek. Terus duduk. Wih. Mana itu mau tengah malam, saudara. Beli tiketnya pakai internet. Itu pesawatnya kalau minum itu beli soft drink dalam. Didorong itu kita beli. Waktu itu di Indonesia kayaknya belum ada yang begitu. Waktu itu banyak belum ada. Duk. Lalu itu kilatnya diam, sedung. Saya bisa mengerti kenapa ada kecelakaan itu. Saya pernah mengalami nyaris. Lalu mesinnya seperti mati. Dus. Jatuhnya nggak begini. Dus gitu. Wow. Orang teriak. Saya nggak teriak jujur. Tapi jantung saya mau copot. Wow. Itu teriak. Terus naik lagi pesawatnya. Jadi rasanya soft drink di tangan bisa tumpah. Waduh, saya mestinya mati hari itu. Kan saya tuh dekat orang-orang bule ya. Pada waktu duduk kita sombong, nggak kenal. Begitu ada kecelakaan mulai gini, baru berteman terus. Aduh, sama seperti waktu lift jatuh. Saya pernah naik lift jatuh. Wus gitu. Gitu. Pas itu siang-siang orang pada mau keluar makan dan rata-rata atau hampir semua perempuan di lift itu. Terus dung. Jadi jatuh di tengah itu bisa diung. Mungkin pengamannya itu. Tapi diung. Tadinya kan kita lihat gini. 16, 15, 12. Begitu diung. Masih terang lampunya. Terus mati. Betul. Dan ada suara, tenang, kami akan atasi gitu. Setelahnya lagi, kita berpandang begini. Saya itu heran, kok orang berani mati tanpa persiapan. Betapa mengerikan waktu Anda di ujung maut. Dikiring, menuju kekekalan. Betapa mengerikan. Tapi puji Tuhan ada kebangkitan. Kalau orang tanya begini, mengapa manusia harus mati? Mengapa manusia harus mati? Jawaban dogmatis, teologis adalah karena manusia jatuh dalam dosa. Itu jawaban yang semua orang jawab. Kenapa manusia harus mati? Supaya hidup berharga. Tuhan membuat manusia mati itu solusi loh. Itu jalan keluar loh. Kalau manusia nggak mati, nyahok. Jadi kematian itu memang tidak diharapkan Tuhan, Pak. Enggak, Pak. Tetapi manusia harus mati. Ingat, mati bukan maut. Upah dosa adalah maut. Bukan. Jadi Anda jangan samakan kata maut dengan kematian Adam. Beda. Maut itu adalah kekekalan terpisah dari Allah. Amin. Harus cerdas Anda mengerti firman. Di sini Anda saya ajar cerdas. Kematian itu memang solusi. Kalau pakai bahasa listrik, sekring. Kita punya radio ini, saudaraku, kesambar petir. Lalu ada alatnya harganya puluhan juta rusak. Bukan soal alatnya 30, 40, 50 juta. Belinya ini susah, inden. Mestinya itu 3 lubang, lalu kabelnya jangan nyinggung ke komponen ini. Sekring. Mati itu sekring. Kalau Adam dibuat mati itu solusi supaya ada pengharapan kehidupan lagi nanti. Nggak apa-apa. Tuhan itu baik. Coba kalau sampai Adam nggak mati-mati. Ribuan, jutaan tahun dengan kondisi manusia berdosa seperti ini yang menderita sakit perang segala macam tapi nggak mati. Bahaya.
Sakit gigi nggak usah 3 bulan, 3 hari aja. Makan nggak makan, tidur nggak tidur. Nggak usah kaki kena pedang, bisul di ujung kaki, nyut bisa nggak tidur semalaman. Untung 70 tahun. Saudara, kematian itu jalan keluar, solusi. Dengan kematian masih ada pengharapan kebangkitan. Amin. Nggak apa-apa, mati dulu. Ada Adam kedua yang akan sukses, yang akan membuat manusia punya kemungkinan dibangkitkan. Jadi kebangkitan itu pengharapan. Kalau kita tidak tertarik dengan kebangkitan, yang sama dengan tidak tertarik dengan kerajaan surga, salah, ada yang salah dalam hidup saudara. Ngerti nggak Tuhan perjuangkan kebangkitan dengan harga yang mahal sekali. Kok kita tidak merindukan? Jujur ngomong, saya tidak pernah merindukan dulu. Sekarang saya baru mulai merindukan. Saya juga tidak mau masuk neraka. Saya juga mau dibangkitkan, tetapi bukan kerinduanku. Di Alkitab kita membaca berulang-ulang Paulus berkata, kalau aku sampai dibawa ke pengadilan menderita seperti ini, karena aku merindukan kebangkitan dari antara orang mati. Diucapkan berkali-kali. Filipi pasal 3, Paulus mengatakan, aku lepaskan semua, aku anggap sampah supaya aku memperoleh Kristus serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku mendapat kebangkitan. Kok Kristen yang seperti ini nggak ada lagi loh? Kenapa saudaraku? Aduh, seandainya saudara sakit parah mati, dibangkitkan, nggak usah di surga, di Jakarta aja mau, benar? Di Jakarta dibangkitkan mau, apalagi di surga. Kita percaya adanya kebangkitan dengan tubuh yang tidak akan bisa mati di kerajaan surga. Kita harus rindukan ini. Makanya kalau saya sebagai pendeta tidak punya kerinduan seperti ini, apa yang saya tularkan kepada jemaat? Kalau sampai saya tidak merindukan kebangkitan, tidak merindukan kebersamaan dengan Tuhan Yesus, saya khianati Tuhanku dan saya tipu jemaat yang kulayani. Maka saya maksa diri, saudaraku. Saya maksa diri untuk hidup benar, menjadi anak-anak Allah. Dan ciri anak Allah itu 1, hidup tidak bercela. 2, tidak takut menghadapi apapun dengan Allah Bapaknya. 3, dunia tidak indah lagi di mata kita. 4, merindukan rumah Bapa. 5, membela pekerjaan Tuhan tanpa batas. Dan saya mau menularkan ini ke saudara. Hidup tidak bercacat, tidak bercela, kita bahagiakan orang di sekitar kita. Amin. Aku harus menularkan kerinduan akan kerajaan surga kepada mereka. Dan suatu hari, saya akan bawa mereka ke surga. Itu saudaraku.